Nah, mungkin maksud saya mungkin kalau Bang Edi sekarang agak was-was mungkin ETF-nya kok performanya belum sebaik itu gitu ya. Itu wajar gitu karena memang marketnya lagi kayak gitu. Tapi kalau kita terus stabil, konsisten, jangka panjang, pasti akan dapat hasilnya nanti. Gitu. Bro, ETF sendiri itu anti badai nggak sih bro? Kalau misalnya kayak terjadi resesi lagi nih ya, apakah ETF itu turunnya bakal sedalam kayak kita misalnya ibaratkan Unilever, kan itu kan kena dampaknya parah banget kan, Mhm. karena Mhm. apa namanya gara-gara resesi ini nih gitu. Dia mulai dari supply chain-nya itu terkena Mhm. dampaknya banget gitu. Nah, ETF itu bakal turunnya itu sedalam itu atau kayak gimana? Jadi gini, ETF itu kan bisa dibilang ini ya, di average ya, di week-nya itu beban bobotnya itu disamakan lah kira-kira kayak gitulah. Jadi yang ngikuti indeks saja. Jadi yang kita pantau kita kayak macam beli indeks gitu. Nah, jadi Oke, dengan beli indeks tentunya kita akan dapat resiko yang lebih kecil. Tapi eh, profitnya juga kalau dalam jangka pendek mungkin nggak sekenceng kalau kita beli satu saham langsung gitu ya. Mungkin nggak kayak gitu. Tapi bisa saya pastikan resikonya jauh lebih kecil. Tergantung nanti milih jenisnya ETF-nya apa aja gitu. oke, oke, oke. Tapi harusnya lebih kecil lah, nggak lah masa iya lebih beresiko, nggak lah, lebih kecil lah. Pastinya sih. Dan bro, eh portofolio yang ideal itu harusnya ada berapa sektor dan emitennya itu di dalamnya itu ada berapa sih bro? Kayak misalnya contohnya ya, kalau kita beda nih bro, eh Hmm. misalnya sektor perbankan gitu, kan kita bisa ngelihat sektor perbankan itu yang mungkin potensial itu ada BCA, ada BBRI. Nah, Hmm. menurut bro itu dari satu sektor tersebut, emiten itu kita pantas masukin itu satu aja, pilih dari salah satu dari semua emiten yang ada dalam sektor, atau kita masukinnya boleh dua, boleh tiga gitu bro. Gini aja lah, kalau kita tahu yang paling bagus untuk mengidentifikasi yang paling bagus, ngapain kita beli yang nomor dua kira-kira gitu. Kan nggak inilah kontraproduktif menurut saya ya, kayak gitu ya. Kita udah riset nih dalam-dalam nih, udah tahu nih yang paling bagus A gitu ya. Ngapain kita beli yang B juga kan gitu kan. Jadi kan, jadi kalau bagi saya satu sektor satu aja. At least kalau misalnya pun sektornya itu berbagai macam bisnis, beda, Mhm, beda sahamnya. Jadi kan misalnya kita betul. contoh kayak consumer goods misalnya, kan consumer banyak, ada rokok, ada farmasi, ada retail, kan macam-macam. Ya udah satu yang bisnisnya sama satu aja, gitu. Tapi Oke. eh ya kalau kita bilang gampangnya ya satu sektor satu lah. Tapi kalau udah bisa punya waktu lebih, baru satu bisnis satu. Sebenarnya ada yang menarik nih kok, Bro Nizar. Dari yang pandangan apa penonton atau viewers kita kali ini ya, dia itu sempat ngomong tadi, berarti pandangan saham ESG bagus dong. Kalau kenapa? Maksudnya gini, berarti pandangan saham ESG bagus dong ketika saham prospek ke depannya itu bakal pertumbuhan hijau. Karena kan kalau kita lihat batu bara atau misalnya kayak fund manager atau aset management yang udah Hmm. gede-gede itu kan memang diarahkan untuk pilihnya ESG kan, kayak batu Hmm. bara yang sekarang ini mereka nggak boleh beli gitu loh karena Hmm. memang udah dapat peraturannya gitu. Nah, menurut Bro Hmm. Nizar sendiri terhadap ESG ini gimana? Oke, kalau misalnya untuk jangka panjang ya, kalau kita ngomong environmental, safety and governance itu gini ya, simpelnya gini. eh Simpelnya itu dunia bisnisnya yang belum siap. Jadi pengusaha-pengusaha di yang green dan segala macam ini yang belum siap. Jadi ya belum di hype aja. Belum belum waktunya lah. Tapi suatu saat pasti itu, pasti datang. Ketika itu di hypein gitu pasti datang. Kalau semuanya udah siap, udah naruh kaki semua, nah baru. Nah, pertanyaannya seberapa kuat kita nunggu itu terjadi? Kan gitu kan. Kalau misalnya Betul, kita time betul. frame-nya pendek, ya ngapain kita ikut-ikutan kayak gitu? Ikutin aja yang lagi rame sekarang ya. Kalau lagi rame, ikutin aja trennya kayak gitu. Tapi kalau yang udah time frame-nya panjang bisa kayak saya naruh ditinggal, nggak dipikir-pikirin lagi gitu.
udah nggak usah pusing-pusing gitu. Itu pasti akan terjadi. Ibaratnya gini, suatu saham untuk naik itu kan perlu katalis kan. Selalu ada, Ya, kalau bro pasti kan selalu ada kayak isunya lah yang digoreng gitu, pasti kira-kira gitu. pasti iya. Nah, kalau udah kelihatan isunya apa, pertanyaan berikutnya tinggal dijawab adalah kuat nunggunya sampai isunya terjadi nggak? Simple kayak gitu. Ini contoh contoh paling gampangnya. Contoh paling gampangnya IKN. Jadi kita ngomongin ibu kota baru pindah, pasti di saat itu terjadi perusahaan-perusahaan yang sifatnya base-nya on infrastructure itu pasti akan kekerek kan. Pasti Iya, ada aja itu nanti isunya digoreng kan. Kita udah tahu itu kan. pasti. Tapi pertanyaannya kapan itu terjadi? Nah kalau saya yang udah kuat nunggu, ini udah pasti terlihat nih prospeknya. Kapitalisnya udah kelihatan. Ya udah taruh aja. Tinggal tidur. Mumpung lagi murah. Kira-kira gitu. Nah ESG juga sama. Begitu juga. Berarti kalau mau jadi LKH berikutnya, ya siap-siap aja taruh dana di situ ya bro. Karena Ya, maksudnya sebagai gimana ya? investor harus harus datang lebih duluan, harus kuat nunggu, Ya, harus berani naruh duluan sebelum hype. Nah, kayak gitu. Memang. bro, aku mau nanya lagi nih. Menurut bro ya, ini jawab cepet aja sih. Kita kayak Hmm, rapid fire question. Menurut bro itu portofolio itu mencerminkan kepribadian dan mindset seseorang. Setuju atau enggak nih bro? setuju. Setuju ya. Kenapa tuh bro? Kalau bro setuju. Karena portofolio itu akan mencerminkan risk profile kita. Orang yang risk profile-nya tinggi itu pasti belinya gorengan. Pasti belinya Oke. yang besok naik, yang eh besok naik 100%, naik 20%, misalnya gitu. Arah hunter. Nah, gitu itu udah kelihatan eh dia mungkin mau cepat kira-kira gitu. Tapi kalau orang yang portonya mungkin lebih santai, lebih moderat, ya orangnya berarti nggak terlalu seneng resiko, orangnya lebih cari aman. Kelihatan kan ininya, karakternya, gitu. Betul. Nah bro kan aku tahu banget nih bro itu kalau di YouTube-nya suka beda buku kan. Kayak misalnya Hmm, buku yang tentang saham maupun yang self improvement gitu. hmm, Ada nggak sih ya, saran-saran ya. buat bibi-bibi di sini rekomendasi bukunya minimal 3 lah kok. Nah, kalau buat investor ya, yang paling wajib itu intelligent investor. Itu wajib banget. Itu meskipun apa ya, bahkan Warren Buffett aja pernah bilang kan, tiap dia mengalami turbulence di portonya, dia Hmm, selalu baca itu lagi. Nggak tahu ya dilakukan lagi apa nggak, maksudnya dia hipokrit atau nggak, saya nggak tahu ya. Tapi dia bilangnya kayak gitu. Nah, bagi saya sendiri, pada saat baca Intelligent Investor itu, memang apa ya, yang paling paling saya ingat itu kan, market itu bukan mesin judi. Nah, betul. itu yang saya ingat banget, salah satu cuplikan di dalam buku itu jadi membuat wisdom kita tuh nambah. Itu efeknya. Nah, yang kedua, punya Peter Lynch, One Up on Wall Street. Itu wajib juga menurut saya. Karena di situ kita bisa dapat identifikasi saham yang jelas. Jadi pentingnya apa, setelah baca itu kita bisa tahu kalau kita itu ekspektasi kita itu nggak salah gitu. Jadi ya jangan berharap Baker dari saham A, berharap Baker ya dari saham yang lain, misalnya kayak gitu. Itu ekspektasi kita itu jadi menaruh ekspektasi di suatu saham itu jadi benar gitu. Dengan One Up on Wall Street. Terus yang ketiga, The Deals of Warren Buffett. Nah, Betul. saya kebetulan kan ini ya, mungkin bisa dibilang role model saya Warren Buffett ya, meskipun juga kita nggak bisa telan mentah-mentah ya, banyak juga yang harus kita Ya, adapt ya, ke betul. diri kita juga. Tapi dengan membaca buku The Deals of Warren Buffett, itu kita bisa tahu ya, proses step by step yang dia jalani gitu. Meskipun Warren Buffett itu juga granted ya, jadi ada privilege juga main di sana, ada juga kebetulan dia umurnya panjang juga gitu ya kan, karena kekayaannya 99% itu didapat setelah umur 50 tahun kan. Jadi eh, ya bisa dibilang gini, kalau syukur-syukur Warren Buffett sampai sekarang hidup kan. Kalau misalnya sebelum itu beliau meninggal gitu misalnya, nggak jadi orang terkaya. Jadi ini lucu-lucuan aja ya, bukan maksud menyinggung apa. Jadi Iya, maksud iya, saya betul. dengan baca The Deals of Warren Buffett, kita tahu prosesnya. Jadi saya masih ingat banget dia
nggak lanjut kuliah, ngikutin, kalau nggak salah ya nggak lanjut kuliah ya, terus ngikutin Benjamin Graham umur berapa, terus mulai start funding manager sendiri, dibantu saudara-saudaranya, teman-temannya, dia puter, terus umur 30 tahun dapat 1 juta dolar pertama kalau nggak salah ya. Nah itu di situ apa ya? Saya ngeliat proses lah intinya itu mungkin 3 buku terbaik yang mungkin saya bisa rekomendasikan untuk nambah wisdom dan skill. Kalau yang buku skill ya, buku skill Aswada Mudaran, mungkin saya tambah satu lagi lah, valuation skill itu Aswada Mudaran, itu udah paling the best itu. Tapi kembali lagi, nanti semakin belajar akan semakin kembali ke basic pasti. Bener. Berarti kalau mau panjang umurnya kayak Warren Buffett 92 tahun, jadi sedikit Ya, investor nggak stres ya bro. ya itu mungkin ya, tapi nggak masa iya kita ngomong umur sebenarnya umur, makanya itu saya tadi bilang granted, itu berkah lah. Berkah banget sih itu bro. Udah kaya, umurnya panjang bro. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Hmm, Ini juga bukan pertanyaan-pertanyaan banget sih. hmm, Karena soalnya waktu untuk kita live-nya juga udah mau sejam dan biasanya live itu hmm, sejam itu udah habis gitu ya bro. hmm, Udah apa namanya di cut off sendiri sama IG live-nya gitu. Nah, hmm. boleh dong bro minta satu quote saja favorit bro ini dari buku yang bro udah pernah baca itu apa? Eh, saya lupa detailnya ya kalimatnya, tapi kalau nggak salah gini, ketika kamu melihat orang berduduk di pohon yang teduh, disitulah sebenarnya orang itu udah menanam pohonnya sejak lama. Nah itu sih yang harus dipersiapkan. Jadi kalau mau ngelihat orang lagi enak ya pasti ada prosesnya. Dia bikin Betul. enaknya tuh gimana gitu kan. Jangan jangan yang maunya besok langsung kaya. Itu ya ada sih yang kayak gitu ya. Tapi kan kita kan mungkin buat teman-teman yang apalagi yang mulai dari nol, yang nggak terlalu, itu semua butuh proses gitu kan. Even Warren Buffett tadi, dari The Deals of Warren Buffett saya sadar ada prosesnya tetap, meskipun Warren Buffett sendiri dikaruniai banyak privilege gitu kan. Nah, jadi tetap harus berproses, dan proses itu kalau nggak dimulai sejak 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 dini gitu ya, kapan lagi gitu. Jadi saya berharap mungkin teman-teman yang masih masih tersesat ya, bukan bukan tersesat sih ya, tapi masih berada di eh, apa ya, confuse confuse antara konseptual trading dan investing, mungkin segera sadar gitu. Jadi kayak tadi saya butuh waktu 1 tahun untuk menyadari bukan ini yang saya pingini gitu. Itu Betul. perjalanan setiap orang mungkin berbeda waktunya. Saya bersyukur mungkin cuma setahun itu terjadi pada saya, tapi mungkin teman-teman bisa lebih cepat. Itu mungkin soalnya gini bro, saya influence mungkin dari 2019 ya, tapi kalau dikasih orang dikasih tahu jangan kayak gini, jangan kayak gitu, nolak bro, harus ngerasain sendiri, harus Betul kejedot betul. dulu. Karena Jadi pengalaman diri sendiri itu lebih gede ya bro. iya, jadi kalau saya kasih tahu jangan greedy, jangan nyari yang besok cuan kayak gini-gini gitu-gitu, nggak masuk. Harus harus ini dijalani sendiri. Itulah makanya kok history selalu repeat itself ya. Ada scam di sana sini ya masih aja ada yang kena gitu kan. Karena kan selalu ada orang greedy gitu kan. Betul, Gitu. betul, betul. Belum lagi nambah margin. Kepentok sendiri udah. Kalau margin mungkin saya masih inilah bisa toleran lah ya. Jadi untuk orang yang high risk mungkin itu salah satu jalan. Tapi yang kena scam, yang terlalu percaya sama hal-hal yang too good to be true, itu menurut saya harus perjalanan spiritual tentang dirinya harus digali lagi tuh. Oke, thank you banget ya Bro Nizar untuk waktunya dan kesempatannya mau jadi pembicara. Kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Dan mungkin baby-baby semuanya yang udah nyimak apa namanya percakapan kita di sini, boleh banget untuk follow Bebas Investasi dan juga follow Bro Nizar sendiri. Dan kedepannya kita bakal mengundang apa pembicara-pembicara juga yang gak kalah kerennya dari Bro Nizar, tapi tetap keren Bro Nizar bagi saya sih. Weh. Bisa aja sih bro.